Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali story tentang pemberhentian saya di Kementerian Perhubungan, itu di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Tempo hari itu atau video sebelumnya itu sampai di senior saya, Bapak Nova Harisanto, memanggil saya dan saya menghadap, kemudian bercerita, kemudian disuruh kembali bekerja menghadap eh, bagian kepegawaian BPTJ, dan saya menghadap. Nah, pada saat itu saya menghadap di bagian kepegawaian BPTJ itu, kabaknya adalah Bapak Yose Rizal Martin, kemudian Kasubag Kepegawaian itu Bapak Purwo, dan Kasubag bagian umum itu Bapak Andi Hermansyah. Nah, pada saat saya dipanggil dan menghadap ke bagian kepegawaian, saya diarahkan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Biro Kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan. Nah, akhirnya saya hadir. Saya hadir itu sekitar jam 3 sore, karena pada saat itu memang kondisi saya masih belum terlalu fit ya. Saya memenuhi panggilan tersebut. Saya di situ menghadap Ibu Dini, itu bagian mutasi di Biro Kementerian Perhubungan, dan Bapak Ayatullah yang membackup saya beserta tim. Nah, saya didudukkan di dalam suatu ruangan yang di dalam itu saya dan Bapak Ayatullah, seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya tidak ingat semuanya, tapi ada hal-hal yang saya ingat. Yang pertama itu, pertanyaan adalah kenapa tidak masuk, kenapa absensinya seperti ini? Karena saya sampaikan saya sakit, kemudian saya terkena sakit saraf yang sudah berobat di Eka Hospital. Nah, kemudian saya diminta untuk memberikan surat keterangan sakit. Kemudian saya diperbolehkan kembali bekerja dengan catatan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kemarin, seperti pada saat saya tidak masuk, dan ada minimal eselon 2 yang menjamin bahwa saya sedang dibina di dalam kepegawaian Kementerian Perhubungan. Akhirnya setelah selesai, kemudian saya tanda tangan berita acaranya. Kemudian saya mencoba meminta berita acara pemeriksaan tersebut, cuman pihak dari pemeriksa itu belum bisa memberikan. Nah, berita acara ini terus saya minta nih, sampai ke setelah ini selesai saya minta juga ke Pak Purwo, saya minta lagi, ada beberapa kali lah mereka belum bisa memberikan karena ada jawaban kemarin itu yang menyatakan bahwa berita acara ini belum bisa diberikan karena bersifat rahasia. Ya, saya menerima saja. Kemudian saya kembali bekerja, kemudian meminta surat keterangan sakit saya yang pernah berobat di Eka Hospital pada saat sakit saraf, dan meminta surat yang menjamin eselon 2 itu kepada Bapak Hendro Surahmat. Saya kemarin itu meminta itu di Sekolah Tinggi Transportasi Darat, karena pada saat awal beliau menjabat di menjabat di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai sekretaris kepala badan, itu tidak lama dipindah ke jadi direktur PTDI yang dulu itu disebut STTD, itu Sekolah Kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Saya minta, alhamdulillah beliau memberi, meskipun sedikit ada bayat-bayat lah sedikit kemarin itu. Nah, setelah saya berikan, akhirnya saya masuk, kemudian saya membantu
eh, sebelum eh, Mas Nova Harisanto itu senior saya menjabat, itu kan saya mengambil di BAP sama mengambil surat itu di tahun 2019 akhir. Nah, sementara beliau Nova Harisanto menjabat di 2020 kalau nggak salah ya. Ya 2020. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mulai saya siapkan, mulai dari kerangka acuan kerja, kemudian rencana anggaran biaya, spesifikasi teknis dari beberapa kegiatan, pengadaan, kemudian ada juga yang bersifat pengajuan pada saat awal itu dia by the service, itu kita menyusun rencana anggaran biaya by the service tersebut. Nah, pada saat berproses itu ada kegiatan di Direktorat Angkutan. Di Direktorat Lalu Lintas. Itu namanya Bapak Utomo, kalau saya memanggil itu Mas Utomo. Dia dulu pindahan dari Balai atau Kasatker dari Kalimantan Timur kalau nggak salah itu. Nah, di kegiatan itu ada beberapa kegiatan-kegiatan di bidang IT, termasuk integrasi aplikasi, kemudian ada juga pemindahan ruang pusat kendali CC-room yang dulu pernah saya kerjakan di 2017. Nah, pada saat awal itu saya membantu Nova Harisanto. Setelah itu sedikit beres, Mas Nova Harisanto meminta bantulah Mas Utomo. Akhirnya saya mengiyakan karena jujur menurut saya itu kegiatan yang ada di beliau, di Bapak Utomo, itu bisa dilakukan karena sudah pernah saya lakukan. Nah, sembari berjalan itu di 2020 mulai dari proses persiapan lelang, tender, komunikasi dengan pihak PPK teknis menyusun dan lain-lain sebagainya. Akhirnya saya juga disuruh untuk menyusun surat pengajuan permohonan Pokja dari LPP BMN. Akhirnya berlanjut, saya setor datanya semuanya karena saya posisinya membantu dua PPK tersebut. Nah, di Pak Utomo ini ada beberapa kegiatan, termasuk ATCS, kemudian integrasi aplikasi, ada 5 kalau nggak salah. Kemudian ada juga PJU, ada juga fasilitas-fasilitas keselamatan yang lain. Itu berproses sampai dengan di bulan Mei. Alhamdulillah berhasil. Setelah berhasil, yang saya bersyukurnya adalah suksesnya saya membantu mereka, dan alhamdulillah di bulan Mei itu saya diberhentikan lewat SK Menteri yang ditandatangani langsung oleh Bapak Budi Karya. Jujur saya juga kaget, kesalahan apa yang saya sudah lakukan sebelumnya, kok tiba-tiba setelah 2 PPK ini saya bantuin dan berhasil saya bantu. Kenapa SK Menteri yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Budi Karya Subandi ini turun di bulan Mei 2020. Nah, setelah SK Menteri ini keluar, saya tetap mengkomunikasikan kepada senior saya. Kemudian saya juga dipanggil sekretaris badan yang baru, itu namanya Ibu Rosita Sinaga. Mohon petunjuk Pak, ada SK pemberhentian datang. Kemudian saya membaca aturan, berproses, sempat mengajukan surat permohonan untuk tetap kembali bekerja selama proses banding. Nanti untuk proses banding itu mulai dari bagian kepegawaian BPTJ yang kapoknya dulu Bapak Yose Rizal Martin,
Kasubagnya Bapak Purwo dan Bapak Andi Hermansyah Kasubag bagian umumnya, nanti saya ceritakan di video selanjutnya. Nah, pekerjaan beliau-beliau ini, Bapak Nova Harisanto dan Bapak Utomo ini, saya tetap kawal sampai di akhir 2020 karena saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan, insya Allah. Nah, jadi saya kawal terus, proses pelaksanaan juga sudah berhasil, kemudian penyambungan sisi room atau ruang pusat kendali ke kementerian juga sudah berhasil berproses. Setelah berhasil, saya diberhentikan itu di bulan Mei, itu nomor SK-nya cuman diberikan di bulan Juli setelah semuanya proses selesai, setelah lelangnya selesai, setelah proses yang sulit-sulit lah menurut saya itu selesai. Ya alhamdulillah saya diberhentikan, ya saya kaget gitu. Nah, untuk sementara saya cukupkan video saya karena durasi. Sampai saat ini saya juga masih tetap mengharapkan respon ataupun tanggapan ataupun perhatian dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, karena proses pemberhentian saya sebagai ASN ini sudah sampai di peninjauan kembali MA. Jujur dari dulu saya tidak terlalu paham masalah hukum administrasi kepegawaian, karena dari pihak Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan pun mungkin tidak ada pengawalan atau tempat berlindung lah pegawai untuk pegawai yang sedang dalam bermasalah seperti itu. Jadi saya buta sama sekali. Untuk video kelanjutannya nanti saya lanjutkan di video sebelumnya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah support, yang sudah memberikan komentar, dan yang sudah memberikan semangat. Ada juga beberapa tempo hari yang telepon. Terima kasih atas supportnya, dan saya masih mengharapkan respon dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekian saya cukupkan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.